Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Hari ini kita mau mancing galah sama bawal. Dan kali ini mancingnya malam, jadi kita openingnya ini mungkin agak gelap ya. Kita mau mancing galah sama bawal di kolam pemancingan Pak YT di Selogiri. Dan kita udah lama nggak mancing bawal, terutama di kolam ini. Jadinya kita kurang tahu umpan yang baru hot atau yang baru bagus itu apa. Dan daripada repot, kita nggak ambil pusing aja, kita mending pakai pelet aja. Mau pakai pelet racik bumbum tapi dengan sedikit sentuhan campuran yang berbeda. Kali ini pelet racik bumbumnya kita campur sama santan, dan ini harusnya jadi umpan racikan yang simple tapi juga bisa dibilang cukup gacor. Oke, nanti kita langsung ketemu aja waktu kita bikin umpan. Nah, di sini kita udah sampai di kolam dan kita mau racik sedikit pelet racik bumbumnya. Kita tambah pakai santan sunkara dan langsung kita campur dengan airnya. BTW kita nggak pakai esen sama sekali ya. Kenapa di sini kita pakainya santan sunkara? Karena kita udah googling sedikit dan udah bandingin dengan santan merek yang lain. Santan ini punya kandungan santan yang lebih tinggi dibanding merek yang lainnya. Santan kara maupun sunkara punya komposisi yang sama, yaitu 90% santan kelapa. Kalau merek Rose Brand punya kandungan 82,7%, dan merek Sasa punya kandungan 80%, dan juga ada kandungan omega 3-nya. Setelah air dan santannya udah tercampur, sekarang kita tinggal masukin pelet racik bumbumnya, terus diaduk-aduk seperti biasa. Ngaduknya ini jangan diremes dulu, dan kita biarin peletnya mengembang. Baru setelah mengembang, kita bisa uleni atau remas sampai halus dan pulen. Jadi kalau kalian mau pakai santan sunkara ini, bisa pakai 1 bungkus atau 200 ml. Dan kalau mau pakai santan dengan merek yang lain, atau kandungan santannya yang lebih rendah, kalian bisa pakai lebih banyak, mungkin sekitar 250 ml atau 1 bungkus lebih sedikit. Sebelumnya kita mau minta maaf karena kualitas video kali ini kurang maksimal, karena kita baru bisa mancing di malam hari, jadinya beginilah hasilnya, agak gelap dan mungkin gambarnya nggak bisa terlalu tajam ya. Oh iya, BTW waktu kita bikin umpan tadi itu waktunya udah berjalan sekitar 15 menitan, jadinya kita rada telat mulainya. Dan awal-awal ini langsung hujan, kita juga butuh waktu buat ngumpulin ikannya dulu. Di sini awalnya ikannya makannya agak lambat, dan juga karena kita udah lama nggak mancing bawal, jadinya kita butuh waktu pembiasaan lagi dan inget-inget cara main dan setelan yang pas itu kayak gimana buat mancing bawal. Awalnya di sini setelan pelampung kita masih gantung setengah air dan dapat sekitar 4 ekor. Tapi tiba-tiba ikan kita agak hilang-hilangan atau makannya makin lambat. Mungkin karena kedalaman pelampungnya nggak sesuai ya sama kedalaman main ikannya. Kalau rangkaian yang kita pakai saat ini berupa kail, terus di atas kailnya ada pengaman berupa PE, baru kemudian timah dan atasnya lagi ada pelampung. Kalau kalian lihat, kita di awal-awal ini kelihatan agak repot dan nggak mahir ya ngehandle atau megang ikannya. Orang lain dapat 2 ekor, kita masih kesusahan megang ikannya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita mulai mendingan kok ngehandle ikannya. Kita sempat coba beberapa kali ganti setelan kedalaman, dan sekalian coba main tanpa pelampung. Tapi kembali lagi, semua itu adalah kebiasaan masing-masing orang. Kita disuruh main glosor kayak gini, bingung. Tiap ikan makan, nggak kena-kena. Dapat 1 ekor, kebalik kena ekornya. Ya kayak gitulah kalau orang nggak biasa main glosoran ya. Kembali lagi kita harus putar otak dan coba setelan lain. Akhirnya kita pun memantapkan diri dengan setelan andalan kita, yaitu pakai pelampung dan setelannya dibikin glosor. Lah jadi pelampung atau glosor? Ya pakai pelampung, tapi setelan pelampungnya super dalam sampai terasa kayak glosor. Kedalaman kolam di sini sekitar, kalau nggak salah sih kemarin 130 cm ya. Dan kita setel pelampungnya di kedalaman 160-an cm. Jarak timah ke kail kita atur sekitar 20 cm, jadi posisi pelampungnya rebah atau miring ya. Tapi kita tarik perlahan hingga posisi pelampungnya tegak kembali. Dan kelebihan teknik ini dibandingkan kalau tanpa pelampung adalah kelebihan sensitivitas saat ikannya makan. Jadi ikan makan dikit aja kita langsung tahu. Selain setelan pelampung, kita juga harus memperhatikan tempo dan jumlah bom.
Kalau di kolam yang kita pancing memang memperbolehkan bom, ya sebaiknya kita ngebom aja. Tapi kalau di kolam itu nggak ngebolehin yang namanya ngebom, ya kita buang-buangin dulu umpan kita sebanyak 2 atau 3 kali pakai pancing. Baru nantinya kita lempar umpan kita yang udah siap. Sepengalaman kita saat mancing kali ini, ternyata jumlah bom yang dilempar sangat mempengaruhi makan atau nggaknya ikan bawal ini. Kita coba ngebom dalam waktu yang lama, ternyata memang ikannya lambat makan. Dan kita ubah jadi bomnya lebih banyak, ternyata malahan ikannya ini nggak mau makan dan hanya muter-muter di sekitar pancing kita. Jadi tempo bom ini harus dicari terlebih dahulu. Biasanya tiap kolam memiliki tempo bom yang berbeda, bisa dipengaruhi kualitas air, kedalaman air, sampai ke jumlah ikan dan size ikan di kolam tersebut. Koli-koli. Akhirnya waktu telah berjalan 1,5 jam lebih dan waktu yang tersisa kurang lebih hanya 20-an menit. Ternyata ikan di jam akhir ini semakin ganas atau semakin cepat makan, dan ternyata pelet kita masih sisa lumayan banyak. Jadinya berhubung ikan lebih makan, kalian aja kita naikin tempo bomnya. Sebenarnya untuk tempo bom kali ini kita nggak terlalu naikin di speed bomannya, tapi lebih ke jumlah bomannya. Awalnya kita ngebom cuma sejimpit kecil, kita ubah jadi satu kepal besar, satu kepal genggam tangan agak besar. Di sini setelan pelampung kita masih sama seperti yang tadi, yaitu glosor sekitar 30 cm-an. Dan bener aja ikannya jadi lebih cepat makannya. Awalnya kita juga agak bimbang, apakah pilihan yang baik untuk dibom lebih banyak, karena agak takut juga sih, takutnya nanti malahan ikannya jadi nggak mau makan karena terlalu banyak bom.
Akhirnya waktu hanya tersisa 3 menit dan ini adalah sambaran terakhir di mancing kali ini. Nah, begitulah mancing kali ini, kita hampir berhasil ngejar total terbanyaknya. Tadi total terbanyaknya yang kedua itu 20 kilo dan kita di 19,5 kilo sudah dipotong sama berat kojahnya. Sebenarnya cuma terpotong 0,5 loh. Kalau ikan terakhir tadi nggak lepas, mungkin aja bisa ngejar totalnya kali ya. Tapi nggak apa-apa, mancing ini udah puas banget. Apalagi kita kan mancingnya orientasinya senang-senang dan untuk cari uang. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video mancing kali ini. Kalau kalian mau cobain pelet racik bumbum atau pelet udang bumbum, bisa langsung cek ke Shopee dan Lazada kita di Gembong Pancing. Kalau mau bantu kita bisa bantu subscribe atau like video ini. Kalau nggak suka bisa skip aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video mancing-mancing berikutnya. Dadah.